Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan terdapat sekitar 1 juta ton timbulan sampah di Sumatera Utara pada 2024. 42% diantaranya merupakan sampah rumah tangga. Sikap tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dibutuhkan agar sampah dikelola dan tidak berakhir di TPA. Menyadarkan masyarakat untuk tanggap akan permasalahan lingkungan yang satu ini dapat dimulai dari sekolah. Bagi Ria Mulia, perempuan muda pegiat lingkungan asal Riau ini, edukasi pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dini. Kali ini, bersama komunitasnya Eco Educare dan beberapa wisatawan, Ria melakukan Green Action, berupa aksi kutip sampah yang dilanjutkan dengan mengedukasi para siswa sekolah dasar di Namorambe, Deli Serdang. Menurut perempuan usia 21 tahun ini, edukasi dapat dimulai dari aksi pilah-pilih sampah sehingga anak mengetahui perbedaan sampah organik, non-organik, dan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Sampah organik sampah apa? Plastik, benar sampah plastik. Nah jadi kalau sampah plastik itu bisa diubah jadi barang, bisa diubah jadi sesuatu hal yang bisa digunakan kembali. Dari setiap kegiatan tentunya saya mengharapkan anak-anak muda dan juga sejak masih SD kan kita selalu ngadakan kegiatan edukasi di SD ya, di SD. Jadi saya berharap mereka tuh dari SD udah aware sama lingkungan, udah mulai pilih sampahnya kayak gitu. Dan ya berharapnya semuanya masyarakat itu ya semoga bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita berharap dipilah, kemudian setelah dipilah sampahnya dikelola atau masuk ke bank sampah gitu. Muhammad Rasya Ataya, salah seorang siswa kelas 6, mengaku senang. Kali ini diingatkan kembali tentang pembagian 3 jenis sampah rumah tangga. Ia bertekad untuk menerapkan pilah-pilih sampah dalam aktivitasnya sehari-hari. Saya dapat mempelajari tentang macam-macam sampah, semacam sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik bisa diurai, mudah diurai. Contohnya macam buah-buahan busuk, sayuran busuk, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. B3 adalah sampah yang berbahaya. Contohnya semacam kepala baterai dan air deterjen. Green Action atau aksi hijau berlanjut ke bantaran Sungai Deli yang terdampak banjir pada Januari 2025 lalu. Di tempat ini, air akan meluap saat curah hujan tinggi di wilayah Medan dan Deli Serdang. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai tersangkut di banyak pohon. Selain merusak pemandangan, sampah ini juga berpotensi merusak pertumbuhan pohon dan vegetasi sekitar. Roderick Taufan, salah seorang pengusaha hotel setempat, antusias mengikuti aksi ini. Pemuda keturunan Belanda ini risau, Sungai Deli yang indah kini dicemari sampah yang dibuang sembarangan pada berbagai titik di pinggiran sungai. Roderick juga mengajak wisatawan dari Swiss dan Australia dalam aksi bersih sungai ini. Yang saya harapkan pertama seluruh masyarakat lebih peduli dengan kebersihan dan juga lebih sadar akan keindahan memiliki lingkungan yang bersih. Kalau kita punya lingkungan bersih, pasti kita punya pikiran, kita punya perasaan juga lebih tenang dan lebih tentram, ya kan? Dan kedua, saya harap akan ada mungkin program untuk pengolahan sampah dari pemerintahan juga. Lebih banyaklah memberikan budget untuk mengolah dan memanage atau mengatur pengelolaan sampah. Jadi itu sih yang saya harapkan. Jadi kepedulian dan juga lebih banyak infrastruktur yang didukung oleh pemerintahan. Ria dan komunitas Eco Educare akan terus melakukan aksinya menyelamatkan lingkungan yang sedang kritis di sekitar mereka. Kolaborasi dari masyarakat yang teredukasi dan pemerintah yang responsif diharapkan dapat menciptakan suasana sehat jiwa raga.
Pemirsa, istilah mengubah sampah menjadi emas saat ini mulai digalakan oleh masyarakat. Ini merupakan sebuah strategi untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengubah sampah menjadi barang yang bernilai. Ya, prinsip ini mulai dijalankan oleh Elita Sikumbang, seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Perempuan usia 43 tahun ini sudah 2 tahun mengumpulkan sampah dan barang-barang yang tidak terpakai. Barang yang sudah dipilah dan dikumpulkan, kemudian ia antarkan ke salah satu bank sampah di sekitar rumahnya bernama Bank Sampah Citra Aur. Saya makanya menabung karena tujuan saya baik untuk menabung, sehingga dengan adanya bank sampah ini kita bisa menabung dengan uang. Satu, kita pun bisa membersihkan lingkungan kita. Misal ada sampah di jalan kita kutip, kita bersihkan bersama. Itulah kegunaan tadi kita mengadakan bank sampah. Bank Sampah Citra Aur berdiri sejak tahun 2022. Lokasinya berada di Jalan Syah Bandar, Kecamatan Medan Maimun, tepatnya di pemukiman padat penduduk di sekitar Sungai Deli. Bank sampah ini berdiri karena kepedulian sejumlah masyarakat yang ingin mengajak masyarakat lain peduli dan bijak mengelola sampah di sekitar mereka. Kini ada sekitar 120 keluarga yang menjadi nasabah di bank sampah ini. Pertama kali berdirinya Bank Sampah Citra Aur ini adalah Roda Hijau datang ke lingkungan 3 dan 4. Mereka mengadakan seperti penyuluhan gitu, dan pada akhirnya setelah kita sepakati, mereka sepakat bahwasanya di lingkungan 3 dan 4 ini telah dijadikan kawasan bebas sampah. Karena pada saat itu di tahun 2022 90% masyarakat di Kampung Aur ini membuang sampah ke sungai gitu. Bank Sampah Citra Aur beroperasi 2 minggu sekali. Di sini, masyarakat bisa menukarkan sampah yang mereka kumpulkan di rumah, kemudian ditukarkan dengan tabungan berupa uang dan emas. Harga setiap barangnya beragam. 1 kilogram kardus seharga Rp1.000, plastik asoy Rp700, botol plastik kemasan seharga Rp2.500, atom Rp1.000, besi Rp2.500, aluminium Rp8.000, dan lainnya. Setiap buka Bank Sampah Citra Aur bisa mengumpulkan sebanyak 350 kg sampah. Sampah-sampah ini kemudian dipilah kembali sesuai jenisnya. Setelah terkumpul, Bank Sampah Citra Aur akan menjualnya ke sejumlah pengepul sampah di Kota Medan. Kalau yang dirasakan dari manfaat bank sampah ini membuat pemasukan ibu rumah tangga juga gitu kan, karena kan sampah-sampah biasanya kita buang semua ke sungai dan sekarang sudah menjadi tabungan. Dan kalau dari layanan angkut, kita misalnya banjir ini, sampah-sampah sudah tidak bertaburan lagi di jalan-jalan gitu kan, terus aliran sungai pun menjadi lancar gitu. Harapan saya yaitu untuk kedepannya ibu-ibu semakin rajin menabung dan nasabah kami semakin banyak. Kini masyarakat Kelurahan Aur mulai sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini berkat hadirnya Bank Sampah Citra Aur yang menyadarkan bahwa sampah ternyata memiliki nilai ekonomis apabila bisa mengelolanya dengan bijak. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.